dikat. Ya Rabun, udah banget kuku ibidah. Ya Rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fenomena gunung berapi di bawah laut beserta ayat Al-Qur'annya. Jadi di video sebelumnya kita sudah menyaksikan video tentang fenomena gunung berapi di bawah laut. Tahukah kalian bahwa sebagian besar gunung berapi di dunia ternyata tidak berada di daratan, melainkan tersembunyi jauh di dasar laut. Para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 1 juta gunung berapi di bawah permukaan laut, terutama di sepanjang jalur yang disebut Mid-Ocean Ridge, yaitu pegunungan dasar laut yang membentang ribuan kilometer. Gunung berapi bawah laut terbentuk ketika lempeng tektonik bumi bergerak dan saling menjauh. Dari celah yang terbuka, magma panas naik ke permukaan dasar laut. Gunung berapi bawah laut terbentuk ketika lempeng tektonik bumi bergerak dan saling menjauh. Dari celah yang terbuka, magma panas naik ke permukaan dasar laut, kemudian membeku dan membentuk gunung berapi. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga dasar samudra terus bertambah luas. Saat terjadi erupsi, magma yang keluar akan bertemu dengan air laut yang sangat dingin. Pertemuan antara panas ekstrim dan dingin yang menghasilkan uap, mineral, bahkan membentuk cerobong-cerobong unik yang disebut hydrothermal vent. Dari celah itu, keluar air panas bercampur mineral yang justru menjadi sumber kehidupan bagi organisme laut dalam. Fakta menariknya, banyak pulau baru di dunia yang lahir dari letusan gunung berapi di bawah laut. Salah satu contohnya adalah Pulau Surtsey di Islandia yang muncul pada tahun 1963 akibat erupsi di dasar laut. Ventilasi hidrotermal menghasilkan mineral berharga, tembaga, emas, belerang negatif, bisa memicu tsunami, menghancurkan ekosistem laut. Letusan besar dapat berdampak ke iklim dunia. Contoh nyata, Lohai dekat Hawaii masih aktif calon pulau baru. Krakatau, anak Indonesia sebagian tubuhnya berada di laut. Hunga Tonga, Hunga Hap sampai Hunga Hapai tahun 2022 meletus besar di global besar dan menimbulkan tsunami global. Dari fenomena tersebut telah dijelaskan di Al-Quran. Beberapa ayat dalam Al-Quran dan tafsirnya seringkali dikaitkan dengan fenomena gunung berapi di dalam laut. Meskipun Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, jauh sebelum penemuan teknologi modern yang memungkinkan manusia menjelajah dasar laut, ayat-ayat tersebut dipandang oleh sebagai ulama dan ilmuwan sebagai syarat atau mukjizat ilmiah. Berikut adalah beberapa ayat yang sering dirujuk. Yang pertama, surat At-Tur ayat 6 yang berbunyi, wal bahril masjur, demi lautan yang di dalam tanahnya ada api. Ayat ini adalah salah satu yang paling sering dihubungkan dengan fenomena gunung berapi bawah laut. Kata al-masjur memiliki beberapa tafsir diantaranya, yang dipanaskan atau dinyalakan. Sebagai ulama mengartikan kata ini sebagai lautan yang kelak di hari kiamat akan dinyalakan menjadi api, yang diisi atau meluap.
Ada juga yang mengartikan sebagai lautan yang penuh dengan air, yang di dalamnya ada api. Tafsir modern, terutama yang konteks ilmu pengetahuan, cenderung mengartikan sebagai laut yang di dasarnya terdapat api. Interpretasi keberadaan gunung-gunung api aktif di dasar laut yang mengeluarkan lava panas. Lava panas dari gunung api bawah laut dapat mencapai suhu ribuan derajat Celcius, namun tidak paham oleh air laut yang berlimpah. Fenomena ini dianggap sebagai bukti kekuasaan Allah yang Maha Besar. 2. Surat At-Takwir ayat 6 yang berbunyi wa idal bahru sujirat, yang artinya dan apabila lautan dipanaskan. Ayat ini biasanya dikaitkan dengan peristiwa hari kiamat di mana lautan akan mendidih atau menjadi panas. Namun beberapa penafsir modern juga melihatnya sebagai isyarat ilmiah yang terkait dengan panas di dasar laut, seperti yang dihasilkan oleh gunung berapi bawah laut. Panas yang sangat besar di dasar laut tersebut dapat menyebabkan air di sekitarnya mendidih. Yang ketiga, surat An-Naba ayat 6-7 yang berbunyi Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada. Artinya, bukankah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ayat ini menjelaskan fungsi gunung sebagai autada, pasak bagi bumi agar tidak tergoncang. Para ilmuwan geologi modern telah menemukan bahwa gunung-gunung memiliki akar yang dalam di bawah permukaan bumi. Yang berfungsi menstabilkan lempeng tektonik. Sebagian besar gunung-gunung ini, bahkan yang terbesar, berada di bawah laut yang menguatkan fungsi pasak tersebut. Penjelasan ilmiah yang relevan. Gunung api bawah laut adalah gunung api yang terbentuk di bawah permukaan air, biasanya di dasar samudra. Mereka jauh lebih banyak daripada gunung berapi di daratan. Punggung tengah samudra, atau yang sering disebut Mid-Ocean Ridge, ini adalah rantai pegunungan vulkanik bawah laut terpanjang di dunia. Tempat sebagian besar gunung api bawah laut berada. Disinilah lempeng tektonik bergerak menjauh, memungkinkan magma dari mantel bumi naik dan membentuk larak bumi baru. Pemanasan air laut. Letusan gunung api bawah laut melupakan lava dan gas panas yang memanaskan air laut di sekitarnya. Ini menciptakan ekosistem unik yang tidak tergantung pada sinar matahari, melainkan pada panas dan bahan kimia dari ventilasi hidrorental. Korelasi antara ayat-ayat Al-Quran dengan temuan ilmiah ini dipandang sebagai salah satu bukti mukjizat Al-Quran. Ayat-ayat tersebut memberikan isyarat tentang fenomena alam yang baru dapat diverifikasi oleh manusia berabad-abad kemudian dengan kemajuan teknologi modern. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan atau salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungger. Ungke. Ungger.